Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudiah di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Jumat 2 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah berita menarik dan terhangat yang datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran akan kita ulas. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelumnya gimana nih Baraya Priangan TV? Kabarnya dimanapun Anda berada, memasuki bulan Mei gitu ya, semangatnya, spiritnya ini masih membara untuk menjalani aktivitas-aktivitas seperti biasa. Ya, langsung saja kita ke halaman utama yang ini menjadi highlight sorotan kita bersama, karena memang yang seperti kita ketahui era Prabowo ini sedang menjalankan program MBG, yaitu makan bergizi gratis, yang mana program MBG ini dilaksanakan di sejumlah sekolah nasional, dan di sini ada datang dari wilayah Tasikmalaya, yaitu puluhan siswa diduga keracunan massal usai santap MBG. Ya, MBG ini dari keterangan yang diberikan, ada sejumlah sekolah mulai dari SD hingga SMP di Raja Polah yang ternyata belasan siswanya ini mengalami keracunan makanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara program MBG. Di sini dikatakan bahwa belasan siswa sekolah SD dan SMP di Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya diduga mengalami keracunan massal pada Kamis 1 Mei 2025, yang mana program MBG ini diberikan pada saat hari Rabu tanggal 30 April 2025, dan pada malam harinya, tengah malamnya itu, sejumlah siswa yang keracunan ini mendatangi puskesmas terdekat, puskesmas yang ada di Raja Polah. Di sini dikatakan bahwa kondisi tersebut dialami para siswa setelah mereka mengonsumsi hidangan dalam program MBG. Nah, informasi yang dihimpun, para siswa-siswi yang menyantap hidangan MBG tersebut mulai merasakan gejala tidak mengenakan sekitar tengah malam. Keluhan utamanya yaitu lemas dan diare hebat yang terjadi secara terus-menerus. Nah, ironisnya ini, alih-alih mendapatkan penanganan secara medis di pelayanan kesehatan terdekat, namun pihak keluarga lebih memilih ditangani secara herbal, secara mandiri di rumah masing-masing. Salah satunya di sini ada korban yang lebih memilih mengonsumsi air kelapa muda untuk menetralisir racun-racun yang memang sudah masuk ke dalam tubuh para siswa yang akibat program MBG ini, akibat menu MBG ini. Di sini dikatakan bahwa salah satu orang tua siswa mengatakan anaknya merasakan mual, pusing hingga buang air besar terus-menerus pada Rabu. Ya, dari informasi ini kita masih terus mengikuti informasi kelanjutannya, fakta sebenarnya di lapangan seperti apa, karena memang dari pihak penyelenggara MBG ini belum mau memberikan keterangan penyebab utama dari keracunan anak-anak yang keracunan oleh menu MBG ini. Namun jika kita lihat dari salah satu sumber, anak-anak ini bisa keracunan, apa yang dirasakan oleh anak-anak siswa-siswi di Raja Polah ini, katanya mereka menyampaikan pendapat opininya, apa yang mereka alami itu bahwa yang mereka rasakan itu dari sayur yang basi, karena memang di hari Rabu ini siswa-siswi SD, SMP yang ada di Raja Polah ini mendapatkan menu ayam bumbu stik dan juga sayur waluh. Nah, ada mungkin beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan keracunan yang dialami oleh siswa-siswi SD, SMP di Raja Polah. Nah, namun kita doakan semoga kondisi para korban ini segera membaik, pulih dengan mendapatkan penanganan medis yang efektif. Dan kita doakan juga semoga kejadian serupa ini tidak terjadi, tidak teralami oleh wilayah-wilayah lain di Kota Tasikmalaya maupun sekitarnya. Lanjut, kita beralih ke berita selanjutnya nih, Baraya, datang dari wilayah Garut, yang mana memang sedang ramai, bahwa di wilayah Garut ini sedang ramai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis kandungan, yaitu kita sebut MSF atau M. Syafril Firdaus. Di sini dikatakan bahwa kelanjutan dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh MSF ini ternyata berdampak kepada korban, yang mana pada akhirnya korban ini mengalami masalah di rumah tangganya. Tentu ini sangat memprihatinkan ya, Baraya, ketika seorang korban ini mengalami pelecehan seksual dari eksternal, namun ternyata di keluarganya, di internal juga ia mengalami masalah yang tentunya ini perlu ada titik terang tidak hanya melalui internal, tapi juga dari
petugas terkait yang memang bisa memediasi kasus-kasus seperti ini agar tidak berkelanjutan lebih parah ataupun menimbulkan masalah baru di setiap keluarga. Karena kita ketahui bahwa memang korban dari pelecehan seksual Dr. MSF ini tentunya para ibu hamil yang memang sedang mengandung dan tentunya para kaum wanita yang rentan terhadap pelecehan seksual. Kita doakan semoga dengan adanya tercuatnya kasus pelecehan seksual di Garut ini, makin banyak korban-korban yang memberikan laporan atau memberikan saksi kepada petugas berwajib agar kasus ini dapat tertangani efektif mungkin dan juga pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya setimpal dengan apa yang sudah ia lakukan kepada para korban. Lanjut, kita beralih ke berita selanjutnya nih Baraya, yang mana datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini sedang ramai ya Baraya. Kita ketahui bahwa memang gebrakan Pak Gubernur Deddy Mulyadi ini memang sedang melakukan audit terhadap dana-dana yang memang dialokasikan, khususnya dana hibah untuk sejumlah pondok pesantren, sekolah tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, di sini memang terendus ternyata di wilayah Tasikmalaya ini salah satu ponpes pesantren STAI Al-Ruzan ini ternyata ketika ditelusuri ini paling menerima dana hibah yang luar biasa. Nominalnya ini sangat fantastis, spektakuler gitu ya. Dan kita tentunya akan mengikuti kasus ini hingga kita tahu apa sih faktor yang menyebabkan si Ponpes Al-Ruzan ini ketika kita tim kabar priangan menuju lokasi, ternyata kondisi bangunannya itu secara infrastruktur itu sangat tidak layak gitu ya, tidak layak, bahkan kelihatannya itu kurangnya maintenance atau perawatan dari pihak pengelola. Nah, di sini katakan bahwa informasi terbaru di sini, misteri belasan bangkai mobil di kompleks pesantren Al-Ruzan. Di sini pemandangan tak lazim menyambut siapapun yang melintas di sekitar kawasan pondok pesantren dan kampus di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Ruzan di Kampung Ciberem, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Deretan bangkai mobil berbagai jenis, mulai dari bis kecil, ambulans, minibus hingga pickup, terlihat terparkir begitu saja di area belakang asrama santri. Nah, di sini ada potretnya nih Baraya jika ingin yang melihat ya. Di sini ada potret salah satu kendaraan yang memang sudah terbengkalai di area kompleks Al-Ruzan. Tentu ini menjadi pertanyaan besar apalagi bagi warga sekitar yang memang tinggal di daerah kompleks pesantren Al-Ruzan. Di sini dikatakan bahwa pantauan di lokasi memperlihatkan kondisi mengenaskan dari kendaraan-kendaraan bekas tersebut. Debu tebal menyelimuti bodi mobil yang sebagian besar sudah kehilangan onderdil. Karat tampak menggerogoti besi-besi kendaraan, sementara interiornya terlihat kumuh dan tak terawat. Di sini tim kabar priangan telah berupaya menghubungi UU Ruzanul Ulum beberapa kali, namun Ulum beberapa kali untuk mengonfirmasi berbagai informasi termasuk keberadaan bangkai mobil dan dugaan kasus korupsi dana hibah yang santer beredar, namun panggilan telepon dan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp belum mendapatkan respons. Ya, tentunya ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ya, kemana perginya UU Ruzanul Ulum ketika sedang ramai-ramainya kasus sidak mengenai dana hibah yang masuk ke pontren milik UU Ruzanul yang disindikat itu memiliki afiliasi kepada UU Ruzanul Ulum. Dan tentunya kita sebagai warga Tasikmalaya khususnya ini harus terus memantau ya, karena memang seperti kita ketahui bahwa dana hibah ini peruntukannya ini untuk memberikan kemaslahatan untuk umat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan untuk umat. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan besar jika kita melihat situasi kondisi pontren STAI Al-Ruzan ini. Jika kita melihat berdasarkan informasi yang didapatkan, itu jumlah peserta mahasiswanya pun hanya sekitar 100 mahasiswa. Dengan ketika kita secara live mengunjungi lokasi, memang aktivitasnya itu seperti sepi gitu ya, tidak ada aktivitas yang memang seperti umumnya kampus-kampus di luar sana. Lanjut kita ke berita selanjutnya nih Baraya, yang akan jadi berita penutup juga, datang dari wilayah Pangandaran, yang mana baru saja diluncurkan. Damri Banjar Pangandaran berhenti operasi. Wah, mengapa itu ya? Warga dan wisatawan tentunya kecewa.
Alat transportasi umum Damri trayek shuttle bus TIC Pangandaran Stasiun Kereta Api Banjar sudah tidak beroperasi kembali, membuat wisatawan dan warga kecewa. Padahal saat kendaraan angkutan umum Damri telah diluncurkan dan dioperasikan dari Stasiun Kereta Api Banjar maupun dari Pangandaran itu membantu warga atau wisatawan. Namun kendaraan angkutan Perintis Damri hanya beroperasi beberapa hari saja, membuat warga bertanya-tanya. Nah, seorang karyawan swasta di Pangandaran, Ari, mengatakan ia sempat datang ke lokasi shuttle TIC Pangandaran untuk memesan tiket Damri, tapi malah pulang dengan tangan kosong tak membawa sebuah tiket. Di sini Ari menuturkan dirinya hanya mendapati gedung TIC Pangandaran yang terkunci dengan gembok. Bahkan kendaraan Damri yang biasanya terparkir di depan gedung TIC Pangandaran kini sudah tidak ada. Ya, tentunya kita terus mengikuti kelanjutan beritanya, mengapa Damri Banjar Pangandaran ini bisa berhenti beroperasi, karena tentunya kendaraan Damri ini pastinya diperlukan oleh para wisatawan yang ingin mengunjungi Pangandaran sebagai tempat wisata yang memang sangat terkenal di Priangan Timur. Ya, mungkin Baraya Priangan TV, sekian ulas berita dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Seperti biasa nih, Baraya yang ingin mengiklankan produk UMKM maupun lokalnya yang seperti di belakang saya ini, bisa menghubungi tim marketing Priangan TV maupun kabar Priangan.com. Dan seperti biasa, sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah tadi saya ulas. Untuk mengetahui kelanjutannya, kejelasan informasinya agar tidak misleading, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.